Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, tema editorial kita pagi ini menegakkan kedaulatan digital. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon saat ini dengan pengamat keamanan cyber, Alphonse Tanujaya. Selamat pagi, Bang Alphonse. Pagi, Bang Indra. Semoga sehat semua ya. Salam sehat, Bang Alphonse. Baik, Bang Alphonse, kalau kita lihat tenggat waktunya kan untuk pendaftaran bagi PSE di privat ini adalah hari ini ya, sampai malam nanti pukul 00 kan. Kalau Anda melihat sendiri sebenarnya secara umum aturan kewajiban mendaftar bagi penyelenggara sistem elektronik ini seperti apa, Bang Alphonse? Kalau kita lihat ini justru merupakan hal yang seharusnya dijalankan sejak dulu. Aturannya saja terlambat 2020. Harusnya waktu PSE-nya masuk sebelum 2020 itu sudah diwajibkan mendaftar. Ibaratnya seperti kita mau berusaha di satu kelurahan, kita kan mesti daftar domisili, kira-kira seperti itu sifatnya. Nah, kalau ditegakkan hari ini, gitu pertanyaannya, kenapa hari ini? Harusnya dari dulu, dari 2020. Tapi kita apresiasi bahwa ini sudah mulai dilakukan. Ya, dari aturan ini sebenarnya apa sih yang paling ingin disasar? Apakah hanya soal keamanan cyber atau seperti apa, Bang Alphonse? Ini merupakan satu kedaulatan digital. Jadi kita lihat bahwa saat ini kalau kita mau katakan aktivitas yang sangat dominan di dunia ini aktivitas digital. Dan penjajahan ini bukan lagi penjajahan fisik seperti dulu yang menguasai fisik, menguasai tanah, tetapi menguasai ranah digital. Jadi kita harus memiliki kedaulatan tidak hanya di dunia nyata, tetapi kedaulatan digitalnya sangat penting karena ini akan sangat berpengaruh langsung terhadap dunia nyata. Itu yang harus menjadi perhatian dan kesadaran masyarakat juga. Oke, kalau berlaku baru sekarang misalnya atau sudah akhirnya mereka mendaftar ya para PSE ini. Sebelumnya kalau dari pandangan Bang Alphonse, apa yang membuat mereka kemudian belum mendaftar? Apakah karena belum ada kewajiban yang memaksa atau seperti apa, Bang Alphonse? Ya, memang waktu pada awalnya mungkin banyak orang juga belum menyadari bahwa kanal digital ini, kehidupan digital ini akan sedemikian berpengaruh terhadap kehidupan nyata. Jadi pada saat ini sudah mulai disadari dan kita bersyukurlah bahwa mulai ada kesadaran ke sana dan hal ini sangat penting karena hal-hal lain sangat terkait dengan pendaftaran PSE ini. Ini merupakan dasar fondasi untuk menjalankan ke tahap berikutnya seperti penegakan hukum, kesamaan hak antar PSE. Jadi nggak ada PSE besar, PSE kecil, haknya berbeda, enggak. Harus sama di mata hukum, lalu membantu lembaga negara lain. Misalkan kemarin kita lihat bahwa otoritas jasa keuangan untuk mengontrol pinjol ilegal aplikasinya harus meminta kepada Google untuk memblokir. Kan lucu, OJK itu lembaga tertinggi di Indonesia harus mintanya ke perusahaan swasta. Nah, jadi ini yang kalau sekarang dengan ada daftar PSE ini, OJK tinggal koordinasi dengan Kominfo. Nah, itu kan harus cantik seperti itu. Hal lain lagi yang sangat positif adalah nanti untuk penegakan misalnya pajak dan sejenisnya. Nah, itu koordinasinya akan sangat baik. Ya, kalau hitungan pajaknya, kalau bandel nggak bayar, ya kita di PSE ini yang akan ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu implikasinya. Ya, Bang Alphonse, ini kan apakah Anda menangkap mungkin sebelum-sebelumnya adakah tarik-menarik yang cukup alot begitu antara mungkin pemerintah dengan pihak PSE yang mungkin ada aturan yang tidak tepat, kurang tepat atau bagaimana? Karena sempat tersebar ada isu pasal karet dan lain sebagainya, Bang Alphonse. Secara logis saja kita juga cukup perlu realistis bahwa kalau kita berada dalam posisi PSE, kalau bisa nggak diatur, aku pasti nggak mau diatur. Karena lebih bebas, lebih leluasa menjalankan aktivitasnya. Nah, lalu mengenai
soal pasal karet itu sesuatu yang berbeda. Itu adalah penegakan hukum. Lalu kalau itu digaungkan sebagai kenapa PSE tidak mau mendaftar karena pasal karet, itu nggak ada korelasinya. Apa haknya PSE untuk mengatur penegakan hukum di Indonesia? Untuk menegakkan hukum itu memang perlu kita awasi juga gitu. Tapi itu nggak relevan. Justru kita perlu pertanyakan kalau misalnya ada lembaga atau organisasi yang meniupkan isu bahwa ada pasal karet ini lalu PSE nggak boleh daftar, kita perlu pertanyakan bagaimana dukungan kamu terhadap kedaulatan cyber Indonesia. Itu kita pertanyakan organisasi itu. Apa sih motifnya, siapa di belakangnya. Oke, baik. Memang deadline hari ini dan kalau kita lihat perkembangannya kemarin ya, artinya H-1 menjelang deadline itu berakhir, ternyata PSE yang besar-besar ini yang gaungnya juga sempat dikhawatirkan tidak akan mendaftar, begitu kuat-kuatan begitu lah ya Bang Alfons, ternyata pada akhirnya mendaftar. Nah, sebenarnya setelah aturan pendaftaran deadline ini berakhir, apa yang diharapkan ke depannya Bang Alfons kira-kira? Apa yang selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah dan sebaiknya seperti apa? Kita harapkan Kominfo profesional dalam hal ini. Ini merupakan starting yang baik, tapi memang perlu profesional, semuanya dilakukan secara transparan dan terbuka. Kalau bisa jadikan Uni Eropa dengan GDPR-nya sebagai satu patokan operasionalnya, profesionalismenya. Jadi jangan jadikan sebagai yang di dalam beberapa instansi sebagai bancakan untuk mempersulit atau untuk mendapatkan income. Itu hal pertama yang kita harapkan. Lalu hal yang kedua adalah ya ini merupakan landasan untuk ke langkah selanjutnya. Jadi PSE ini selama ini kan mendapatkan keuntungan besar dari masyarakat Indonesia yang merupakan akses digital nomor 4 di dunia. Ini kontribusinya terhadap pemerintah mana, pajaknya berapa. Nah, ini merupakan awal yang sangat baik dan kita harapkan bisa sangat membantu. Apalagi bentar lagi resesi, syukur-syukur APBN bisa dibantu dengan banyaknya pajak yang masuk ya. Iya. Bang Alfons, kalau di luar negeri sendiri gambarnya seperti apa? Apakah memang aturan ini sudah lama berlaku juga bagi PSI seperti ini atau bagaimana Bang Alfons, pandangan Anda? Kalau kita lihat, justru ini kita lihat kalau kita tidak lakukan ini merupakan hal yang tidak adil dan bodohnya kita, tanda kutip bodoh ya. Jadi sebagai contoh, jika PSE Indonesia, unicorn mau ke luar negeri, mereka wajib daftar, kewajibannya luar biasa banyak. Sama seperti Bank Indonesia ingin membuka cabang di Malaysia, di Singapura, itu aturannya 1001 dan segala macam masih ditaati. Waktu mereka masuk sini gampang banget. Ya, ruginya kita ya. Makanya saya bilang itu tanda kutip bodohnya kita. Kenapa kita tidak melaksanakan itu dari dulu gitu. Ya, seperti PSI besar yang juga berada di negara-negara lain begitu ya. Itu tentu saja juga sudah mengetahui dan sebenarnya harusnya memaklumi ya, karena memang itu berlaku juga di negara-negara yang lain ya, Bang Alfons ya. Ya logikanya wajar saja jika aku dalam posisi PSI itu bagus, aku bisa usaha di sini, nggak terlalu banyak aturan, nggak terlalu ini, kalau bisa tidak ada aturan mungkin. Ya kalau mereka bisa milih pasti mau begitu gitu loh. Itu pasti, itu wajar lah, kita bisa maklumi. Tapi ya kita jangan diamkan hal itu dan kita jangan bodoh sehingga hal ini didiamkan cukup lama. Ya, oke. Baik, terima kasih Bang Alfons Tanujaya untuk waktunya di Editorial Media Indonesia, pengamat keamanan cyber Alfons Tanujaya. Terima kasih. Dan Editorial Media Indonesia masih akan kita lanjutkan kembali. Kami masih akan membahasnya dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi, saat lagi setelah jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda.
Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Saya sapa Anda yang sudah siap akan memberikan pendapat Anda terkait tema editorial kita pagi ini. Ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Ibu. Teknologi digital. Keren ya, makin masif setelah adanya pandemi ini. Ya, kita lihat nenek-nenek ini pun merasakan berinteraksi, transaksi ekonomi, pendidikan, hiburan, pelayanan kesehatan, dan yang mungkin masih kerja ini aktivitas pekerjaan, semua menggunakan teknologi digital. Nah, konon, teknologi digital ini meningkatkan inklusi keuangan di negara kita juga membuka lapangan kerja bagi 10 juta warga negara kita mendapatkan lapangan baru. Nah, jadi sepertinya kalau para penyelenggara sistem elektronik itu belagu gitulah kata orang Indonesia itu, mereka nggak mungkin negara bisa memblokir. Bukankah itu merupakan kebutuhan masyarakat? Ya memang, tapi sebaliknya, apakah negara ini tidak bisa mengatakan, nah lihat, pengguna teknologi digital di Indonesia ini merupakan pangsa pasar yang hebat. Gimana kalau lo diblokir begitu? Nah, jadi kalau memang mereka tidak memberikan kontribusi pada pemerintah, kenapa kita tidak berani untuk biar tegas blokir? Apakah kita tidak bisa menyelenggarakan sistem elektronika ini sendiri? Masyarakat kita diberi literasi tentang digital, kemudian insya Allah nurut, karena sekarang hampir seluruhnya percaya bahwa pemerintah itu akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat, begitu ya. Jadi baik, ya terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, salam sehat ya Bu Indra. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, Ibu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu Ong. Selamat pagi Bang Indra, Bang Gaudensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah sepantasnya Kominfo mendaftar dan memblokir yang membandel. Enak betul Bang. Bisnis di negara lain tidak bayar pajak, tidak daftar. Lalu masyarakat itu sekarang sudah canggih Bang. Internet dipakai untuk berbisnis. Apa sekarang yang tidak pakai digital? Orang Gojek saja Bang pakai internet. Lalu kita pesan makanan dengan GoPay dan sebagainya pakai itu. Lalu semuanya dengan kecanggihan digital, ya sudah pantas Kominfo untuk mendaftar. Kalau sampai para pembisnis ini tidak mendaftar, ya salahnya dewe. Ya sudah, akan diblokir dan tidak bisa berbisnis. Sudah tepat langkah ini berarti ya, iya, Ibu Ong Bang. ya? Iya Bang Baik. Indra. Tepat Baik. sudah ditertibkan. Jadi jangan sampai pasal karet itu loh. Oke, Iya. baik. Terima kasih ya Ibu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta. Saya sapa juga penelpon selanjutnya ini dari Bengkulu, kali ini ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward.
Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Dorojen. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Yang pasti kita tidak bisa mengingkari kemajuan teknologi. Apapun itu, nah itu yang pertama. Yang kedua, program digital ini sudah merupakan kebutuhan primer bagi bangsa ini, bagi rakyat Indonesia sekarang. Tua, muda, besar, kecil itu menggunakan HP. Nah, jadi wajar kalau kita menjadi pangsa pasar yang terbesar keempat. Nah, untuk itu pemerintah betul-betul harus jeli membuat aturan-aturan yang kira-kira jangan memberi dampak negatif kepada bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus menggali di saat mereka mendapatkan keuntungan benefit yang sangat besar, ya wajarlah kalau mereka memberikan kontribusinya kepada sumber penghasilannya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah untuk membatasi gerak mereka dengan aturan-aturan, dengan mendaftar, dengan membayar pajak, membayar apa yang kontribusinya untuk bangsa ini, untuk negara ini, itu sangat wajar. Kalau sampai mereka membangkang, wah ini sudah keterlaluan. Mereka mendapatkan keuntungan yang triliunan, puluhan triliun malahan. Wajarlah kalau mereka dari sumber penghasilannya itu mereka berbagi kepada memberikan sumber penghasilannya itu kepada pajak, ya? kontribusi kepada ya pangsa pasarnya. Jadi jangan ada hal-hal yang tidak benar. Tapi kita harus memperhitungkan bahwa kita butuh ini loh. Kita butuh karena sekarang sudah sangat memasyarakat komunikasi digital ini. Nah itu ya kita harapkan mereka tetap sadar bahwa mereka akan patuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward dari Curu Bengkulu. Nanti kita akan ulas lebih lanjut tentang tema editorial kita pagi ini. Tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Masih akan segera kembali saat lagi. Menegakkan kedaulatan digital, tadi Bang Gaudens ya, kita sudah dengarkan juga perspektif dari pengamat keamanan cyber, lalu kemudian dari pendapat masyarakat juga. Intinya kurang lebih memang ini aturan yang sangat tepat gitu ya. Kita lihat deadline hari ini Bang Gaudens, malam ini pukul 00 nanti sampai pukul 00. Informasi sih memang yang besar-besar sudah mendaftar, yang besar-besar ini yang selama ini umum digunakan oleh masyarakat. Tapi ada juga mungkin yang belum. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak mendaftar, blokir langsung atau bagaimana kira-kira Bang Gaudens? Ya, kalau tidak mendaftar tentu berlaku ketentuan pasal 100 di Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019. Kalau tidak mendaftar itu yang pertama dilakukan itu adalah pengenaan sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi itu pada level pertama itu memberikan teguran. Kalau teguran tertulis maksudnya, kalau teguran tertulis juga tidak bisa tidak mempan, maka masuk ke tingkat berikutnya itu dengan pembekuan sampai kepada dikeluarkan dari pendaftaran. Nah, seluruh sanksi administrasi itu tidak mengurangi atau tidak meniadakan pidana maupun perdata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik sesuai undang-undang yang berlaku. Maksudnya gimana itu tidak mendiadakan pidana? Kalau mereka ada kesalahan tetap pidananya kena juga gitu ya? Pendaftaran itu kan sistem administrasi kan pendaftaran itu, karena itu sanksinya itu sanksi administrasi. Tetapi ketika dia beroperasi di Indonesia tanpa mengikuti aturan, tentu di sana ada pidana. Gitu. Apalagi kita kembalikan lagi kepada tujuan awal pendaftaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu kan ada 4 tujuannya itu. Yang pertama itu terkait dengan koordinasi seluruh sistem penyelenggara elektronik di Indonesia. Nah, hasil koordinasi itu maka mulai menjaga ruang digital. Jadi kesehatan ruang digital itu dijaga setelah dilakukan pendaftaran. Yang ketiga itu tentu saja melindungi
warga masyarakat, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Walaupun undang-undang PDP sendiri tentang perlindungan data pribadi itu belum disahkan di DPR, itu udah 2 tahun lebih ya. Belum juga disahkan. Alotnya di mana kira-kira itu? Apakah terkait PSI ini atau bukan mungkin? Ya mungkin tidak termasuk dalam undang-undang yang basah ya. Ini undang-undang yang kering mungkin. Bahasa tanda kutip. Ya, jadi kalau masuk kategori kering ntar aja gitu ya. Bahaya. Kalau basah itu cepat sekali itu. Yang ketiga itu yang paling penting itu adalah bagaimana menciptakan keadilan, karena keadilan itu misalnya perusahaan sejenis, perusahaan publik misalnya yang terkait dengan yang tidak masuk dalam wilayah privat itu kan misalnya domain-domain pemberitaan gitu ya. Itu kan membayar dia pajaknya. Tetapi penyelenggara sistem elektronik privat yang tidak mendaftar itu dia tidak dikenai pajak. Di situ muncul ketidakadilan itu. Bagaimana misalnya kalau Google dan lain-lain itu tidak membayar pajak, tetapi pers yang resmi itu harus membayar pajak. Ini kan ketidaksetaraan dan keadilan itu yang hendak diciptakan. Keadilan itu yang hendak diciptakan dengan peraturan pemerintah nomor 71 2019 itu. Ya, oke, baik. Kan kalau tadi kesan yang disampaikan oleh masyarakat ya, yang muncul terkesan di masyarakat itu adalah soal negara mau ngambil pajaknya aja. Memang pajak ini tujuannya bukan untuk pemerintahnya, tapi untuk negara ini begitu kan, Bang Odes. Jadi sisi keadilan juga tadi dan lain sebagainya. Tetapi juga lebih penting mungkin soal perlindungan data pribadi itu, dengan adanya pendaftaran ini nanti mekanismenya kayak apa sih, Bang, sampai kemudian data pribadi itu benar-benar ya mau nggak mau semua kita kan pernah berada di platform misalnya seperti Google dan lain sebagainya ya, Bang Odes. Data itu pasti terdaftar di sana itu. Sebelum masuk kepada perlindungan data pribadi itu kita tadi menyinggung soal pajak ya. Dan kebetulan kemarin kan lagi ramai tagar jangan bayar pajak. Warga negara yang baik itu wajib membayar pajak. Itu ekspresi kecintaan warga negara kepada republik, kepada negaranya. Salah satunya adalah membayar pajak. Mestinya sangat tidak bijak kalau ada yang mengampanyekan jangan bayar pajak. Itu sama saja membangkang terhadap negaranya. Nah, terkait dengan perlindungan data pribadi, kalau penyelenggara sistem elektronik itu mendaftarkan dirinya ke Kementerian Kominfo, tentu ketika terjadi kebocoran data pribadi seseorang atau sekelompok orang oleh sebuah aplikasi, jauh lebih mudah bagi Kominfo untuk melacaknya dan juga mengatasinya ketimbang kalau penyelenggara sistem elektronik itu tidak mendaftarkan diri. Sangat berbahaya gitu bagi perlindungan data pribadi. Malah antah berantah. Kalau disebutkan tadi sempat disebutkan bahwa barang itu ada di Indonesia tapi kantornya nggak ada di Indonesia. Nah, setelah pendaftaran ini apakah mereka wajib juga punya kantor operasional di Indonesia, Bang Godens? Ya, kalau soal kantor itu kan persoalan lain ya. Banyak juga perusahaan di Indonesia tapi kantornya di Singapura. Atau bekerjanya di Singapura, kantornya di Indonesia. Itu hal-hal yang biasa. Tetapi yang paling penting itu bagaimana dia tunduk kepada hukum setempat, tunduk kepada hukum Indonesia. Antara lain bentuk ketundukan itu adalah membayar pajak. Soal keadilan tadi. Selama ini yang terjadi adalah penyelenggara sistem elektronik karena dia tidak terdaftar, tidak mau membayar pajak. Itulah yang dikejar-kejar oleh pemerintah Indonesia. Kalau di negara lain sudah melakukan hal yang sama seperti Indonesia. Nah, pendaftaran penyelenggara sistem elektronik itu adalah pintu masuk untuk petugas pajak masuk. Itu pentingnya begitu ya. Baik, nah Bang Godens, ini kan tadi sempat juga dibahas aturan ini sebenarnya harusnya sudah berlaku sejak lama. Kalau kita simak pernyataan dari pengamat keamanan cyber tadi ya, diwawancara di segmen sebelumnya. Nah, baru kemudian jalan sekarang karena mungkin di tengah-tengah itu sempat ada narasi kekhawatiran bahwa ini sudah menjadi platform-platform ini yang disediakan oleh PSE mungkin besar ini juga sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Ada sempat ada persepsi nggak akan beranilah pemerintah blokir dan lain sebagainya begitu. Tapi ternyata akhirnya bisa, sebenarnya mereka sudah mendaftar semua hari ini. Tidak juga sih, karena aturannya kan jelas sekali ya. Undang-undangnya itu ada pada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu baru bisa dilaksanakan kalau ada aturan pelaksananya. Betul, ya. Salah satu aturan pelaksananya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019. Betul. Nah, di dalam turunannya itu dan perintahnya di pasal 6 ayat 1 itu kan tegas sekali. PSE itu wajib mendaftarkan diri. Nah, ketentuan mendaftarkan diri itu baru dikeluarkan oleh keputusan Menteri Kominfo ya. Nah, itulah yang berjalan saat ini. Kita lihat nanti apakah semuanya mendaftarkan diri atau tidak. Baru kita ketahuan itu kan baru nanti malam ya pukul 00. Nah, apakah pemerintah akan langsung memberikan sanksi administrasi seperti yang janjikan di undang-undang, di peraturan itu. Ditetapkan di dalam pasal 100 peraturan pemerintah itu. Ya tunggulah besok gitu. Kabarnya akan besok. Oke, semoga di sebelum pukul 00 nanti malam semua PSC sudah mendaftar dan secara sadar begitu ya. Mendaftar sesuai peraturan yang ada di paling penting itu negara itu harus menunjukkan kewibawaannya, tidak boleh tunduk kepada kepentingan sekelompok orang, apalagi sekelompok bisnis gitu ya. Sekelompok bisnis usaha, apalagi yang kemudian operasinya dari luar negeri justru mengeruk keuntungan selama ini di tanah air. Terima kasih Bang Odet atas waktunya di editorial Indonesia Pagi ini. Salam sehat. Ya, memang tingkat ketergantungan masyarakat kita terhadap produk raksasa teknologi memang kadung sangat tinggi. Namun hal itu bukan alasan bagi pemerintah untuk membiarkan jika mereka terus mengabaikan regulasi. Kita punya posisi tawar sangat kuat dengan pengguna internet yang sangat banyak. Saatnya pemerintah bersikap tegas. Dan pemirsa, kami selalu ingatkan Anda tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.